Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan daripada mata kuliah komunikasi ilmiah. Setelah kita pada pertemuan sebelumnya melihat pendahuluan, yaitu tentang motivasi-motivasi bagi kita untuk memiliki kompetensi menulis dan presentasi secara ilmiah. Maka kali ini kita akan lihat sedikit berkaitan dengan etika ilmiah dan plagiasi. Ya, etika ilmiah dan plagiasi. Ini sangat penting karena kita akan menulis, maka kita mesti tahu ya etikanya bagaimana, hukum-hukum berkaitan dengan mencuri sesuatu yang menjadi milik orang dan kita klaim sebagai milik kita, yang kita kenal dengan istilah plagiasi. Ini sangat penting kita ketahui ya, sebelum kita melangkah kepada materi berikutnya. Materi ini sendiri diambil dari presentasi Pak Muhammad di ITB pada tahun 2015-2016. Kita ambil sebagian dan kita tambahkan ya. Ini sebagai ucapan terima kasih kita kepada Pak Muhammad, maka kita cantumkan sumber daripada bahan ini di halaman slide ini. Berkaitan dengan etika ilmiah, ini data yang sudah cukup lama sebetulnya, tahun 2018 ya, belum kita update. Etika ilmiah, etika penelitian, etika penulisan ilmiah, ya, etika publikasi, plagiasi, itu sangat banyak sekali. Kalau kita coba searching di Google Scholar misalnya, jumlah kata yang berhubungan dengan itu sangat banyak sekali jumlahnya, bahkan mencapai puluhan juta. Kalau berkaitan dengan plagiarism misalnya, itu berjumlah sekitar 34,8 juta tahun 2018. Ini menandakan bahwa topik ini sangat banyak dibicarakan ya, sangat banyak dibicarakan sehingga banyak sekali literatur bacaan yang berhubungan dengan itu. Ini menandakan bahwa etika ilmiah dan etika penelitian merupakan sesuatu yang penting untuk diketahui ya, baik itu bagi mahasiswa di mana materi kuliah ini diperuntukkan, maupun bagi seorang dosen, seorang peneliti ya, dan masyarakat secara umum ya, karena ini ada kaitan juga kadangkala masyarakat juga melakukan hal-hal yang berkaitan dengan berkaitan dengan pengakuan atau apresiasi kita terhadap karya orang lain. Ada beberapa prinsip ya yang sangat penting yang berkaitan dengan etika ilmiah dan etika penelitian. Yang pertama, kebenaran ilmiah ya, kebenaran ilmiah. Jadi ketika kita membuat sebuah karya ilmiah, maka mestilah prinsip kebenaran ilmiah ini kita pegang ya. Jangan sampai kita misalnya, jadi mestinya seorang yang terdidik ya, seorang yang terdidik mestinya mereka tidak mudah percaya dengan hal-hal yang kebenaran ilmiahnya tidak terbukti ya, kebenaran ilmiahnya tidak ada, atau hoax ya sekarang orang menyebutnya. Jadi mestinya seseorang yang terdidik, mahasiswa, dosen, peneliti dan lain sebagainya, mestinya adalah orang yang paling pertama yang memegang kebenaran ilmiah. Ini adalah sebuah prinsip sehingga kita tidak mudah percaya dengan hal-hal yang tidak memiliki landasan kebenaran ilmiah. Ini mesti kita pegang. Yang kedua, kita mesti memiliki prinsip kejujuran. Ketika seorang mahasiswa menulis, ketika seorang dosen menulis, seorang peneliti menulis, ketika kejujuran sudah tidak ada, maka di sini akan menjadi bahaya. Tidak ada orang yang tahu ketika misalnya kita mendapatkan hasil 10, ternyata kita tulis 5. Ya.
Ya, jadi kalau tidak ada kejujuran ilmiah, maka hal ini akan sangat berbahaya. Kita bisa dengan mudah merubah hasil penelitian karena tidak ada orang yang tahu apa yang kita rubah. Karena kita dan Allah atau Tuhan yang mengetahui apa yang kita tulis, ya, apa yang kita rubah. Jadi akan menjadi sebuah malapetaka ketika orang-orang terdidik, orang peneliti, dosen, mahasiswa, ketika mereka menulis sebuah karya dan mereka merubah hasil penelitiannya agar sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka ini sangat berbahaya. Maka oleh karena itu prinsip yang mesti kita pegang adalah kejujuran. Kemudian keboleh berulangan atau reproducibility. Sebuah karya ilmiah mestilah dia bisa, ya, bisa diuji kebenarannya, ya, diuji kebenarannya sehingga diuji kebenarannya, dan oleh karena itu sebuah prinsip daripada karya ilmiah itu adalah mereka bisa diulang. Jadi ketika ada orang ingin melakukan, ya, misalnya kita melakukan sebuah penelitian, ketika orang ingin melakukannya, mengulangnya, itu bisa. Maka prinsip keboleh berulangan ini penting, ya, penting kita lakukan, penting kita pegang prinsip ini, dan ini biasanya sangat erat hubungannya dengan metodologi penelitian yang jelas di dalam karya ilmiah kita. Kalau sebuah karya tidak bisa diuji keboleh ulangannya, berarti ini tidak memegang prinsip karya ilmiah dan ini tidak masuk ke dalam kategori karya ilmiah sebetulnya. Kemudian yang keempat adalah prinsip menghargai peran orang lain. Baik itu berupa gagasan orang lain, landasan penelitian, kerja penelitian, ya. Jadi kalau ada gagasan atau ide orang lain yang kita gunakan di dalam penelitian kita, maka kita perlu memberikan kredit, kita perlu memberikan penghargaan kepada orang lain. Itu bisa dalam bentuk bermacam-macam. Bisa jadi kalau tulisan mereka yang menjadi gagasan penelitian kita, maka tulisan itu mesti kita berikan kredit yang sesuai. Kita berikan apresiasi yang sesuai, ya. Jadi kalau gagasannya atau landasan penelitian, kalau dia ikut bekerja di dalam penelitian, maka ketika kita menghasilkan sebuah karya ilmiah, maka orang yang terlibat di dalam penelitian itu mesti mendapatkan kredit atau penghargaan atas peran mereka tersebut. Ini adalah prinsip yang sangat penting, ya, bagi seseorang yang menulis sebuah karya ilmiah atau karya tulis ilmiah. Kemudian penghargaan terhadap sesama dan alam sekitar. Sebuah karya ilmiah mestilah memberikan penghargaan dan penghormatan terhadap sesama, bahkan alam sekitar sekalipun. Tidak ada dan tidak boleh, ya, kita melakukan sebuah penelitian misalnya, tapi itu akan merusak orang lain, ya. Bahkan orang-orang kesehatan sendiri ketika mereka melakukan penelitian di mana mereka melibatkan makhluk hidup misalnya, maka mereka ada etika-etika yang mesti mereka ikuti, ya. Jadi perlu ada penghargaan terhadap sesama. Jadi tidak ada ceritanya ketika misalnya kita melakukan penghinaan, ya, terhadap satu ras atau satu agama atau terhadap satu suku, ya. Kita melakukan penghinaan terhadap mereka dengan dasar atau dengan alasan kita sedang melakukan karya ilmiah. Itu tidak dibenarkan. Itu tidak masuk ke dalam prinsip daripada etika ilmiah atau etika penelitian. Maka apapun yang kita lakukan, penelitian apapun yang kita lakukan, mestilah kita memberikan penghargaan terhadap sesama, bahkan terhadap alam sekitar sekalipun. Jadi prinsip ini mesti kita pegang. Karya ilmiah, ya, atau scientific product, ya, scientific product
Ini banyak sekali bentuknya, dan ini sudah disinggung sebetulnya pada pertemuan sebelumnya, ya. Bisa berupa luaran fisik dari suatu kegiatan, atau cara melakukan atau membuat sesuatu, atau keteraturan baru yang diperoleh dari kumpulan data-data yang kita miliki, atau penjelasan atau teori baru terhadap sebuah fenomena, ya. Ini bisa menjadi karya ilmiah. Karya ilmiah bisa pula dipahami sebagai pelaporan yang sistematis, ya, terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan, bisa dalam bentuk paten, atau mungkin makalah atau laporan akhir, ya, seperti skripsi, ya, tesis, disertasi, dan scientific paper, tesis dan disertasi dan lain sebagainya. Ini bisa juga menjadi bagian daripada karya ilmiah. Ada beberapa istilah kita sebutkan secara umum di sini karena pembahasan detailnya tidak di bagian ini. Jadi nanti karena hal ini mungkin akan ada disinggung pada bagian-bagian sesudahnya. Jadi ada paper, artikel, ini sama dengan makalah, kemudian manuskrip, ya. Manuskrip adalah makalah asli sebelum diterbitkan. Ya, jadi boleh dikatakan draft, tapi draftnya sudah disubmit, biasanya ini kita sebut dia manuskrip. Kemudian reviewer adalah orang yang menelaah makalah yang akan diterbitkan. Editorial board, dewan penyunting, ya, dewan penyunting daripada artikel yang akan diterbitkan. Kemudian ada juga istilah berkaitan dengan macam-macam makalah, ya. Ada yang disebut dengan research paper atau artikel penelitian, ada review artikel. Jadi kalau research paper ini kita melakukan penelitian, ya, setelah penelitiannya selesai, maka kita ingin mempublish, ya, pada jurnal misalnya, maka ini namanya research paper. Kalau review artikel kita melaporkan, ya, perkembangan bidang tertentu selama beberapa tahun terakhir. Jadi kita misalnya ingin mereview tentang nano yang berbentuk kubus atau apa misalnya. Jadi kita cari literatur berkaitan itu, mungkin 100, biasanya sekitar 100 yang mesti direview. Lalu dari situ kita coba membuat sebuah telaah, ya, dalam bentuk sebuah artikel daripada perkembangan bidang itu selama 10 tahun terakhir misalnya. Ini review artikel. Jadi kita tidak melakukan riset di laboratorium, tapi kita hanya mengumpulkan literatur yang sudah ada, yang sudah diterbitkan orang, lalu kita tulis dalam bentuk sebuah artikel yang kita namai ini dalam bentuk review. Kemudian communication atau letter, ini ada kesamaan dengan research paper, ya, ada kesamaan dengan research paper, ya, ada kesamaan dengan ini, ya. Namun kalau di letter ini lebih singkat. Jadi kalau artikel penelitian ini risetnya sudah selesai dan kita ingin mempublish hasilnya. Kalau communication atau letter, artikelnya lebih singkat, ya, artikelnya lebih singkat. Ini biasanya melaporkan perkembangan terbaru secara cepat. Jadi bisa jadi ketika kita melakukan sebuah penelitian, ya, kita melakukan sebuah penelitian dan penelitiannya belum selesai. Ternyata ketika kita meneliti, sedang proses penelitian, ada hasil yang sangat penting dan menarik, dan itu kemungkinan kalau kita tidak publish, khawatirnya nanti akan orang publish duluan. Maka kita publish hasil itu saja, dan biasanya topiknya lebih sempit, ya. Itu kita namai dia letter. Nah, jadi dia bagian daripada sebuah topik kegiatan penelitian. Kalau ini biasanya penelitiannya secara umum kita sudah dapat sebuah kesimpulan akhir daripada penelitian itu, maka kita publish dia dalam bentuk research paper. Kemudian editorial ini adalah tulisan yang dibuat oleh penyunting, ya, biasanya dicetak di bagian awal jurnal. Ini beberapa istilah saja yang kemungkinan nanti akan kita jumpai. Berdasarkan status terbitnya dibagi juga, ada karya terbitan, ya.
karya terbitan atau publish material seperti buku yang telah diterbitkan secara resmi biasanya ditandai dengan ISBN ya. ISBN ini khusus untuk buku. Kemudian makalah di jurnal ilmiah ya biasanya memiliki ISSN dan artikelnya memiliki DOI atau Digital Object Identifier. Kemudian makalah di proceeding ya proceeding seminar. Jadi kalau kita seminar nanti full paper kita akan diterbitkan dalam bentuk buku yang kita namai dia dengan proceeding. Untuk saat ini ya, untuk 2 tahun terakhir ini sudah selain publish material dalam bentuk cetak, ini versi online sekarang sangat dominan ya, sangat dominan. Bahkan untuk kepentingan kepegawaian misalnya wajib ada online-nya. Jurnal mesti ada online-nya. Kalau tidak ada online-nya maka nanti tidak akan diakui. Oke, ini contohnya. Ini adalah proceeding. Ini letter ya, letter. Kemudian ini buku ya, ini jurnal ya. Ini dalam bentuk ini research article, ini letter ya. Ini hanya contoh saja. Kemudian karya belum terbit atau non terbitan ya, contohnya skripsi kan, skripsi, tesis gitu ya, laporan penelitian ya. Nah, jadi terbitan ya seperti tadi, ada buku dan lain sebagainya. Lalu yang tidak terbitan, itu kategori tidak terbitan, skripsi, tesis ya. Jadi biasanya kedua karya yang tidak terbitan ini disimpan secara online. Ya, kalau kita di Universitas Andalas itu ada memang tempat untuk mengunggah ya, mengunggah tesis, skripsi dan disertasi ya, semacam repository. Oke. Ini berdasarkan kepada statusnya. Jadi ada terbitan, ada yang tidak atau non terbitan. Ini repository UNAN ya, repository UNAN. Kemudian berdasarkan kepada media, tadi sudah disinggung sebetulnya, ini jurnal ilmiah atau scientific journal. Kalau di jurusan fisika Universitas Andalas misalnya ada jurnal fisika UNAN ya, kemudian jurnal ilmu fisika ya. Dan jurnal ini ada yang open access. Open access maksudnya bisa kita download tanpa kita berlangganan. Kemudian ada juga jurnal yang subscription based. Ya, jadi kita subscribe, bayar ya dalam jumlah tertentu baru kita bisa mendownload atau mendownloadnya ya. Jadi biasanya kalau yang ini yang bisa kita baca itu hanya abstraknya saja. Kalau ini kita bisa baca semuanya. Kemudian proceeding seminar ya dalam bentuk buku, kemudian ada monograf ya, monograf ya relatif mirip dengan buku sebetulnya monograf ini, tapi dia satu topik ya. Kalau buku itu kan banyak itu, kalau ini topiknya lebih sangat sempit ya dibandingkan dengan buku. Jadi ini kita namai dia dengan monograf. Oke, kemudian tadi repo sudah kita singgung ya. Jadi repository ada institutional repository seperti Universitas Andalas, kemudian ada subject repository ya. Yang terkenal ini salah satunya adalah arsip ya dari Cornell University Library ya. Ini cukup terkenal. Oke. Kemudian dalam jurnal ilmiah ada beberapa tahapan secara garis besar ya, karena detailnya sebetulnya tidak dibahas di sini, tapi karena kita
membahas berkaitan dengan etika ilmiah, maka kita perkenalkan sedikit tahapan proses penerbitan daripada sebuah artikel pada jurnal ilmiah. Jadi biasanya penulis pertama menyampaikan naskah kepada tim penyunting ya, atau tim editor daripada jurnal. Kemudian tim editor akan melakukan pemeriksaan awal ya, untuk mencek secara singkat bahasa, format ya, dan lain sebagainya. Jika memenuhi persyaratan minimal, maka naskah itu akan diteruskan kepada reviewer ya, untuk mendapatkan komentar atau masukan dari sisi keilmuan. Jadi kerja daripada reviewer sebetulnya bukanlah kepada penulisan, tetapi lebih kepada substansi keilmuan. Sedangkan untuk penulisan itu adalah kerja daripada editor. Setelah melalui tahapan perbaikan naskah, penyuntingan ya, penyunting atau editor menyiapkan naskah untuk versi cetaknya. Jadi siap secara online atau mungkin juga versi cetaknya. Dan terakhir pengecekan versi yang sudah disiapkan oleh editor ini oleh pengarang sebelum diterbitkan. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan lagi atau ada perubahan yang dilakukan oleh editor dan tidak merubah substansi, kalau itu disetujui oleh autor atau pengarang, maka silakan dikatakan setuju. Kalau tidak setuju, maka disarankan alternatif perbaikannya kepada editor. Ya, setelah semuanya selesai, maka barulah diterbitkan baik secara online maupun cetak. Pembahasan berkaitan jurnal nanti akan ada bab khusus yang akan membahasnya. Etika penulisan karya ilmiah. Yang pertama, data yang ditampilkan mesti asli, ya. Atau kalau tidak asli, mesti kita sitasi, kita rujuk dengan baik dari penerbitan sebelumnya, ya. Itu yang pertama. Jadi data yang ditampilkan haruslah asli dari kita, hasil kerja kita. Ketika sudah tidak hasil kerja kita, maka sumbernya mesti kita beri penghargaan atau kredit yang memadai. Ya, kita mesti memberikan kreditnya atau penghargaannya adalah dalam bentuk sebuah sitasi. Kemudian penulisannya juga harus asli, ya. Penulisannya juga harus asli. Jadi datanya asli, kemudian penulisannya juga harus asli. Ketika penulisannya tidak asli walaupun datanya asli, maka ini sebetulnya sudah melanggar sebuah etika penulisan. Ya, jadi mungkin begini, ya. Dan ini sering dilakukan. Pada bagian analisa dan pembahasan, seringkali karena penelitiannya mungkin mirip dengan penelitian orang, maka di copy saja kalimat orang tersebut, lalu angka-angkanya saja yang diganti. Ya, kalimatnya tidak berubah, angkanya berubah sesuai dengan angka yang kita dapatkan, tetapi penulisannya, kalimatnya adalah kita ambil dari orang. Maka ini jatuhnya adalah pelanggaran etika. Penulisannya sudah tidak asli, walaupun data yang ada itu asli. Ya. Kemudian penulis harus membuat sumbangan yang cukup mendalam terhadap isi makalah. Jadi sebuah karya ilmiah hendaklah ada sumbangannya, ada sumbangsinya terhadap bidang keilmuan kita. Ya, jadi tidak hanya melakukan pengulangan yang sudah banyak dilakukan oleh orang tanpa ada kontribusi. Membuat sebuah karya ilmiah bukan mesti harus total baru, ya. Tidak mesti harus 100% baru. Bisa saja orang sudah melakukan A secara terpisah, kemudian si B melakukan secara terpisah, namun dia tidak pernah melakukan perbandingan keduanya, manakah yang lebih efektif dari A dan B tadi. Lalu Anda melakukan sebuah penelitian dengan melakukan perbandingan, itu sudah sebuah sumbangan. Sehingga dari sana orang akan tahu ternyata A lebih baik dari B, karena keduanya melakukannya secara sendiri-sendiri, secara terpisah. Jadi penulis harus membuat sumbangan. Sumbangan bukan berarti mesti dari nol, ya, dari tidak ada menjadi ada, tetapi dari ada
lalu kita bandingkan yang ada-ada ini misalnya, atau kita variasikan variabel yang sudah ada-ada ini juga sebuah bentuk daripada sumbangan. Kemudian penulis harus ditambah atau dikurangi dengan keterbukaan sepenuhnya. Jadi ketika kita membuat sebuah karya ilmiah, orang-orang yang ada di dalam tulisan kita, ya, maksudnya mungkin pengarangnya bisa saja mungkin 3 atau 4 orang. Jadi orang-orang yang ada di dalam tulisan itu mestilah orang-orang yang memang terlibat di dalam tulisan tersebut atau di dalam karya tersebut. Jangan sampai misalnya seseorang meneliti, kebetulan dia adalah dosen, jadi dia melibatkan dia, lalu mahasiswa dia, ya, mahasiswa dia, dan mungkin juga ada teman dia satu lagi. Kemudian ketika membuat sebuah karya ilmiah, misalnya dalam bentuk sebuah jurnal, ternyata mahasiswa dia yang banyak bekerja tadi tidak dimasukkan namanya. Ini sudah melanggar etika. Jadi penulis ini mesti ditambah atau dikurangi, ya, dengan keterbukaan sepenuhnya. Jadi orang-orang yang sudah terlibat di dalamnya mesti dilibatkan di dalam dan dimasukkan namanya di dalam penulis, ya. Kalau sangat minim kontribusinya, maka setidaknya itu diletakkan di ucapan terima kasih. Tapi kalau kontribusinya memang banyak dan itu vital bagi penelitian yang kita lakukan, maka dia mesti masuk sebagai pengarang atau sebagai autor. Lalu, misalnya seorang dosen, atau ya kita anggap dosen, dia menulis sebuah jurnal atau artikel, tetapi ternyata ada tambahan orang, ya, ada penumpang lain di dalam artikel tersebut. Misalnya dia nulis nih, lalu karena istrinya ternyata dosen juga, walaupun istrinya tidak terlibat sama sekali dalam penelitian itu, tetapi untuk menolong istrinya untuk naik pangkat dan lain sebagainya, lalu dia memasukkan istrinya sebagai penulis, ini juga melanggar etika penulisan. Ini tidak dibolehkan. Atau mungkin memasukkan temannya karena temannya butuh poin atau butuh nilai, ya, untuk jabatan di kantor misalnya, sehingga dimasukkan temannya padahal temannya sama sekali tidak terlibat dalam penelitian itu, maka ini tidak diperbolehkan, ya, ini tidak diperbolehkan. Jadi penulis mestilah orang-orang yang terlibat di dalamnya. Ini yang dimaksud dengan kalimat ini. Kemudian etika penulisan, data harus dilaporkan secara penuh dan jujur. Seperti yang tadi sudah diulas sebelumnya. Jangan sampai ada data yang dirubah. Jadi misalnya kita dalam pikiran kita korelasi daripada A dan B mungkin 0,9. Ternyata kita tidak mendapatkan 0,9. Ya. Ternyata kita tidak mendapatkan 0,9. Ya. Kita mendapatkan nilai yang lebih rendah daripada itu misalnya. Ya. Lalu kita coba menghilangkan beberapa data yang sebetulnya data itu bermakna, tetapi kita hilangkan untuk mendapatkan korelasi yang tinggi. Maka ini tidak dibolehkan. Ya, ini adalah sikap yang terlarang. Ini tidak diperbolehkan. Kecuali kita melakukan pengujian secara statistik. Di dalam statistik ada istilahnya outlier. Yes, outlier, yang kadang-kadang definisinya 3 kali standar deviasi. Maka data-data pencilan atau outlier ini kita tidak libatkan di dalam analisa, karena kita secara statistik data ini adalah pencilan. Namun ketika data itu bukan pencilan dan data itu benar-benar data yang real dan data-data yang bernilai, tetapi karena tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan hipotesa kita, maka lalu kita buang datanya, maka ini tidak dibolehkan. Kita mesti melaporkan secara penuh dan jujur. Bahkan kalau kita menggunakan alat di dalam penelitian, maka kita mesti menyebutkan akurasinya seperti apa alat yang kita gunakan, presisinya, ya, itu mesti kita jelaskan agar orang bisa
mendapatkan informasi yang memadai terhadap temuan yang sudah kita dapatkan. Jadi kesalahan-kesalahan penelitian yang mungkin terjadi, ya, ini mesti kita laporkan secara penuh dan benar, ya. Kesalahan harus dilaporkan. Jadi termasuk standar error, ya, atau presisi daripada alat, ya. Errornya kira-kira berapa persen, nah, ini mesti kita laporkan. Sehingga dari etika penulisan karya ilmiah ini benar-benar didapatkan sebuah karya ilmiah yang jujur, ya, yang nanti akan memberikan manfaat kepada masyarakat, yang akan membantu pihak-pihak yang membuat kebijakan untuk membuat kebijakan berdasarkan kepada hasil-hasil karya ilmiah yang sudah kita keluarkan. Kemudian setelah kita memiliki karya ilmiah misalnya, maka hasilnya kan kita tulis, hasilnya ini biasanya kita ingin menerbitkan, ya. Ada kadang-kadang beberapa masalah, ya, dalam pemilihan jurnal. Jadi pemilihan jurnal bisa menjadi bagian dari pelanggaran etika penulisan ilmiah, ya. Misalnya ya, kita memilih jurnal yang tidak menjalankan prosesnya dengan baik. Jadi kita sudah tahu nih, bahwa penerbit ini bermasalah, tapi penerbit ini dia cepat terbitnya, dan kita butuh untuk itu. Jadi bahkan dia misalnya tidak melakukan penilaian makalah, langsung saja kita kirim email ke penerbitnya, langsung terbit, langsung terima, bayar, dan langsung terbit, langsung accepted, ya. Jadi ini melanggar, ya, ini melanggar etika publikasi. Jadi etika publikasi tidak ini. Jadi tidak dilakukan proses penelaahan, tidak ada proses penyuntingan, ya. Kemudian penerimaan naskah, ya, tidak jelas alasannya, ya, tanpa direview, tanpa dinilai, tiba-tiba artikel kita langsung diterima. Ini adalah pelanggaran daripada etika penulisan makalah ilmiah atau artikel ilmiah. Jadi tidak hanya ketika kita menulis karya ilmiah terjadi pelanggaran, tapi ketika kita akan menerbitkan karya ilmiah itu bisa saja kita juga melakukan pelanggaran etika penulisan atau publikasi daripada makalah ilmiah. Jadi mestilah kita ketika akan publikasi, kita betul-betul mencari jurnal yang melakukan proses publikasi ilmiah yang memadai. Ketika kita tidak melakukan itu, dan biasanya ini dilakukan karena kita tidak ingin ribet, cari yang mudah saja walaupun tidak sesuai kaidah ilmiah, dan ini mestilah dihindari. Bagaimana cara kita melihat, ya, cara menilai jurnal yang kemungkinan dia ketika publikasi itu sesuai dengan kaidah ilmiah? Ya, banyak yang bisa kita lakukan. Kita bisa cek apakah tim penyunting jurnal ini memiliki latar belakang pendidikan dan rekam jejak penelitian sesuai dengan bidang jurnalnya tidak. Misalnya kita ingin submit ke jurnal fisika, ternyata editornya orang ekonomi misalnya, dan bukan ekonomisik, ya, bukan ekonomisika gitu, orang ekonomi murni gitu. Jadi kita cek dulu apakah bidang orang-orang yang menjadi editornya sesuai dengan bidang jurnal itu atau tidak. Lalu kita cek lagi, ya, apakah anggota-anggota tim editor ini memiliki rekam jejak penelitian, ya. Kalau sekarang ini kita sudah mudah, ya, mencek rekam jejak penelitian, ya, tinggal di Google Scholar. Nanti kita bisa lihat, ya, berapa H-indeksnya, atau di Scopus berapa H-indeksnya, atau di Pablon misalnya berapa H-indeksnya. Jadi kita bisa lihat. Jadi jangan sampai jurnal itu orang-orang yang menjadi tim penyuntingnya malah orang-orang yang tidak memiliki kegiatan penelitian. Kemudian ketika menerima hasil telaah naskah kita, ya,
Kita periksa apakah komentarnya berkaitan dengan substansi atau malah hal-hal lain yang tidak penting, ya, seperti ejaan, istilah dan lain-lain, ya. Ini berkaitan dengan proses review. Kalau dari editor ini masih oke, tapi kalau dari reviewer, ya, penelaahan oleh reviewer, maka ini sebetulnya tidak memenuhi persyaratan. Ya, secara ilmiah mestinya reviewer itu mainnya di substansi, bukan di penulisan dan lain-lain, ya. Dan lain-lain cara kita menilai jurnal banyak, ya. Ini tidak akan kita bahas di bagian ini, tapi ini kita perkenalkan saja di bagian awal. Kemudian etika yang mesti juga kita perhatikan adalah berkaitan dengan penulis. Tadi sudah singgung di awal. Jadi umumnya seseorang dituliskan sebagai penulis pendamping jika terlibat dalam 2 dari 4 peran di bawah ini, ya. Jadi kalau misalnya dia terlibat dalam perancangan, percobaan atau penelitian, maka nama dia masuk ke dalam. Terlibat dalam pelaksanaan, perancangan terlibat, pelaksanaan terlibat, atau terlibat dalam analisa data, atau terlibat dalam penyiapan naskah. Jika dia terlibat dalam 2 dari 4 peran ini, maka dia wajib kita masukkan dia sebagai penulis, ya. Kalau perannya tidak begitu substansial, maka biasanya ditulis dalam ucapan terima kasih, ya. Sedangkan dengan keluarga atau teman dekat Anda misalnya, ini bisa dituliskan di dalam tesis atau skripsi, ya. Tapi tidak di dalam acknowledgement untuk jurnal, ya, walaupun ada, ya. Ada yang 1-2 yang saya dapati menulis ucapan terima kasih juga untuk, bahkan ada yang melamar calon istrinya di jurnal, ya, itu diletakkan di halaman depan, ya. Itu jarang sekali, ya. Kalau secara etikanya itu tidak sesuai, ya, tidak sesuai. Jadi ini berkaitan dengan etika memasukkan nama penulis dan ucapan terima kasih. Jadi jangan sampai ada misalnya dosen yang merancang penelitian mahasiswa, yang melaksanakan mahasiswa, analisa data mahasiswa. Lalu tiba-tiba karena dia yang menyiapkan makalah, tiba-tiba nama mahasiswa hilang karena butuh kum atau angka kredit misalnya. Ini tidak dibenarkan. Ya, ini melanggar etika ilmiah. Kemudian etika yang mesti juga kita perhatikan ketika kita memasukkan nama seseorang sebagai penulis sebuah naskah yang kita tulis, kita masukkan nama seseorang, maka mestilah seizin yang bersangkutan, ya, mestilah seizin yang bersangkutan. Karena ketika nama dia ikut terbit dalam sebuah karya ilmiah, maka itu juga menjadi tanggung jawab dia secara ilmiah. Ya, kalau misalnya Anda menulis, kita menulis, ternyata isinya salah misalnya dan cukup kacau misalnya, tentu akan juga mempengaruhi nama baik dia sebagai penulis. Maka oleh karena itu, ketika kita akan memasukkan nama seseorang sebagai penulis, maka hendaklah seizin daripada yang bersangkutan. Kemudian mahasiswa harus menyertakan nama pembimbing, ya, tentunya dengan sepengetahuan pembimbing. Kalau kita membuat karya ilmiah, jadi kalau kita tidak menulis nama pembimbing bisa berarti mencuri. Menulis nama pembimbing tanpa izin artinya mencatut, ya. Jadi kita mesti memasukkan nama pembimbing, tapi tetap tentu dengan sepengetahuan. Dan pembimbing juga demikian, karena mahasiswa yang mengerjakan, maka mestilah nama mahasiswa juga masuk ke dalam. Kemudian tidak selalu pembimbing mengetahui penuh seluruh tahapan percobaan dan penelitian, ya. Maka mungkin saja ada orang lain yang terlibat dan dia mungkin keterlibatannya banyak. Kalau demikian, maka boleh dimasukkan nama mahasiswa lain. Dan ini sering terjadi kalau kita di luar negeri, kita misalnya melaksanakan riset itu di lab, ternyata profesor kita juga banyak tidak tahu,
sehingga kita bertanya sama teman lain di lab itu. Maka ketika kita menerbitkan sebuah karya ilmiah, maka nama profesor masuk, nama kita masuk, dan nama teman lain itu masuk, ya. Bahkan kalau ada dosen lain teman kita bertanya, maka nama dosen lain itu juga sebaiknya kita masukkan kalau memang perannya sangat substansi. Dan kadang-kadang hal ini menjadi rumit, ya, pada co-promotor atau co-pembimbing, ya, untuk program double degree, ya, double degree, yaitu program gelar ganda. Namun hal ini mohon nanti dibaca, ya, karena tidak kebetulan di kita sendiri saat ini belum ada program gelar ganda, maka hal ini tidak saya jelaskan secara detail. Nah, ini adalah beberapa contoh, ya. Ini adalah beberapa contoh kasus berkaitan dengan etika ilmiah. Namun satu hal yang mesti kita perhatikan, bahwa etika ilmiah bukan berarti kaku, ya, bukan, ya. Etika ilmiah tidak kaku, ya. Jadi banyak alternatif penyelesaian yang bisa dilakukan ketika ada pelanggaran etika ilmiah, ya. Selagi hal itu tidak tidak melanggar prinsip-prinsip pokok, ya. Nah, jadi ini di sini dilihatkan, ya, beberapa contoh kasus berkaitan dengan etika ilmiah yang tidak kaku tersebut. Ini adalah beberapa contoh langkah yang bisa diambil, ya, ketika terjadi pelanggaran tadi yang seperti disebutkan di sini. Jadi langkah-langkah yang diambil, misalnya yang pertama, artikel tidak dicabut dari jurnal, ya. Kemudian di dalam nomor jurnal itu dimuat surat keberatan sampai bimbing dan surat balasan si penulis secara berdampingan. Kemudian pemuatan kedua surat dilakukan setelah meminta persetujuan kedua belah pihak dengan izin editor seperlunya, dengan izin penyuntingan seperlunya oleh si penulis dan mantan pembimbingnya. Ini berkaitan dengan pembimbing, ya, masalah dengan pembimbing ketika kita mempublish. Jadi intinya etika ilmiah itu tidak kaku. Baik, setelah kita melihat berkaitan dengan etika publikasi, sekarang kita lihat tentang plagiat. Apa yang dimaksud dengan plagiat? Berdasarkan Permendiknas, ya, tahun 2010, di sini sebetulnya sudah ada definisi daripada plagiat. Jadi plagiat itu adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Jadi intinya kita mengambil karya orang lain atau menggunakan karya orang lain tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Ini berdasarkan Permendiknas. Kemudian KBBI 2008, plagiat itu adalah mengambil karangan atau pendapat dan sebagainya daripada orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan kita. Ya iya kan? Jadi kalau kita misalnya nulis nih, kita nulis lalu kita tidak ada sumber, itu kan seakan-akan punya kita. Padahal ternyata itu dari orang lain, ya. Kemudian IEEE mengatakan plagiat itu adalah menggunakan kembali ide, ya, proses, hasil atau kata-kata, ya, orang lain tanpa secara eksplisit kita memberikan acknowledgement daripada sumber aslinya atau pengarang aslinya. Itu adalah plagiat. Jadi hampir semuanya definisinya sama. Intinya kalau kita menulis, misalnya kita nulis nih, nanti misalnya Anda menulis skripsi atau menulis proposal penelitian atau tesis misalnya,
Ada kalimat nih, misalnya ini kalimat dari kerjaan orang ya, dari jurnal orang, di copy saja satu baris, lalu tidak ada sumbernya, itu plagiat. Ya, itu tidak diperbolehkan. Di sini ada lagi ruang lingkup yang sangat jelas ya daripada plagiasi ini. Jadi ruang lingkupnya macam-macam. Ada 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 5 di sini ya, ruang lingkup daripada plagiat itu, yang merupakan semuanya pada intinya kita adalah mengambil atau mengakui ya karya orang lain, baik itu gagasan, pendapat, tulisan dan lain sebagainya, sebagai milik kita tanpa menyertakan sumbernya secara memadai ya. Ini adalah ruang lingkupnya, jadi luas ruang lingkupnya. Jadi plagiasi bisa juga ya, plagiat ini tidak hanya punya orang tapi juga punya kita. Jadi misalnya kita punya tulisan nih, sudah punya tulisan sebelumnya atau punya jurnal sebelumnya atau karya sebelumnya, lalu kita menulis karya baru dan sebagian daripada karya itu ada lagi di dalam karya yang baru ini. Walaupun itu punya kita, ini jatuhnya plagiat diri ya, plagiat diri. Jadi self plagiarism. Atau mungkin juga metode ya. Jadi misalnya metode ini sudah kita gunakan, kalimatnya sama, semuanya sama, kita pakai lagi di metode berikutnya, maka ini jatuhnya plagiat. Kalau memang sudah diterbitkan sebelumnya, sebutkan saja bahwa Anda menggunakan metode ini ya, lalu sampaikan rujukannya ya, sebutkan rujukannya, dari mana sumbernya. Kalau sudah terbit ya tinggal dirujuk, jadi tidak perlu lagi mengulang karena nanti akan jadi plagiat. Jadi sebetulnya kalau kita melihat skripsi, tesis ya, itu bab 2-nya, bab landasan teori, itu kalau dicek kemungkinan itu sangat tinggi plagiatnya. Karena tidak sedikit yang hanya mengkopas ya, kopas dari buku A, buku B, jurnal A, jurnal B, lalu dicampur ke dalam bab 2 atau landasan teori ya. Jadi cukup tinggi ya plagiatnya kemungkinan. Lalu apa penyebab plagiat? Banyak penyebabnya. Pada intinya plagiat ya, penyebabnya yang pertama adalah kurangnya pengetahuan. Kurang pengetahuan, terbatas bahan bacaan, maka Anda akan melakukan plagiat. Referensinya minim. Ya, kalau referensi kita minim, kita sulit menulis. Ya, kita akan sulit menulis kalau referensi kita minim. Jadi oleh karena itu, ketika kita akan membuat karya ilmiah, kita mesti banyak membaca agar kita bisa banyak bercerita. Kalau bahan kurang, maka kita akan sulit bercerita dengan bahasa kita sendiri. Kemudian waktu yang terbatas. Ya, kalau waktunya terbatas, maka yang akan Anda lakukan adalah mengcopy paste karya orang. Karena tidak sempat lagi melakukan penulisan ulang. Maka akibatnya di googling, nanti ada di blog, ambil beberapa kalimat, kopas, dan lain sebagainya. Jadi terbatasnya waktu bisa menjadi penyebab, kemudian tidak ada bahan bacaan atau minim pengetahuan, ya, kurangnya pemahaman tentang bagaimana cara menghindari plagiat, bagaimana cara mensitasi, bagaimana cara menulis kutipan yang benar, itu bisa juga. Dan bisa jadi juga kurangnya perhatian daripada kita, bisa saja guru atau dosen yang memperkenalkan ini sejak dini. Karena kalau di Eropa misalnya, ya, di negara-negara maju itu ada kuliah khusus, ya. Biasanya kalau topiknya, kalau di antara topiknya itu berkaitan dengan paten, hak cipta, ya, dan lain, haki, ya. Itu ada SKS mata kuliahnya di beberapa universitas, sehingga mereka sudah dikenalkan.
Nah, jadi hal ini mungkin bersatu padu menjadi satu penyebab daripada eh, tingginya plagiat, ya, rendahnya kemampuan menulis sehingga menyebabkan tingginya plagiat. Lalu bagaimana cara menghindari? Yang pertama adalah untuk menghindarinya, yang pertama tentu menggunakan kutipan, ya. Jadi kalau misalnya kita mengcopy, ya, mengcopy tulisan orang secara lengkap, secara utuh, maka hendaklah kita memberikan kutipan, menggunakan kutipan langsung, kan seperti ini. Memang tidak zamannya lagi sebetulnya menggunakan kutipan langsung ini, apalagi kalau kita menulis jurnal, ya, karena begini, eh, kalau misalnya kita cek di bab landasan teori, ya biasanya di bab landasan teori kalau deskripsi hampir semuanya itu adalah di copy. Kalau Anda buat kutipan, maka semuanya nanti akan ada kutipan. Paragraf pertama kutipan, paragraf kedua kutipan, paragraf ketiga kutipan, kan? Itu yang terjadi. Itu jelek, ya. Itu jelek dia. Nah, jadi oleh karena itu, penggunaan kutipan langsung ini mestilah hanya untuk yang eh, tidak mungkin misalnya Anda merubah kalimatnya, maka Anda bisa gunakan kutipan. Jadi mungkin dalam satu artikel atau dalam satu skripsi mungkin satu dua, ya, tidak mungkin banyak. Nah, ya, tapi ini bisa digunakan untuk menghindari plagiat menggunakan kutipan. Jadi sumbernya, sebutkan sumbernya, ya seperti ini. Ada sumbernya, lalu tulis. Jadi kalau Anda misalnya mengcopy paste, lalu Anda tidak pakai tanda kutip ini, kutipan langsung ini, hanya mencantumkan sumber, itu masih plagiat. Ya, masih plagiat. Kemudian yang kedua, kutipan tidak langsung atau mungkin dengan parafrase. Jadi kita bahasakan ulang. Ya, kita bahasakan ulang. Bagaimana cara membahasakan ulang? Cara membahasakan ulang adalah, misalnya kita membaca sebuah kalimat atau mungkin sebuah jurnal atau buku misalnya. Lalu Anda coba tulis ulang apa yang sudah Anda baca itu versi Anda dengan tanpa melihat buku. Karena kalau Anda menulis sambil melihat buku, melihat referensi, maka pikiran Anda itu akan ke referensi. Selama buku Anda buka, selama sumber-sumber yang Anda jadikan rujukan Anda buka semua, maka nanti ujungnya Anda akan melakukan copy paste. Ya, copy paste sehingga berujung kepada plagiat. Ya. Maka oleh karena itu, orang yang paham dengan apa yang dia baca adalah orang yang bisa menceritakan lagi apa yang sudah dia baca. Itu cirinya. Jadi kalau Anda membaca buku misalnya, membaca novel misalnya. Anda baca novel, Anda kemungkinan besar itu bisa menceritakan lagi. Kenapa? Berarti Anda paham. Ya, paham dengan yang Anda baca. Tapi ketika Anda membaca sebuah buku, lalu Anda disuruh menceritakan lagi, Anda tidak bisa menceritakan lagi dengan versi Anda tentunya, berarti Anda tidak paham yang Anda baca. Kalau Anda tidak paham yang Anda baca, Anda tidak akan bisa menulis ulang atau memparafrase. Ya, ini ada cara kedua, parafrase. Kemudian juga bisa untuk menghindari plagiat, ya, lakukan pengecekan tingkat similaritas atau plagiat karya ilmiah dengan menggunakan beberapa aplikasi anti plagiat seperti DupliChecker yang gratis misalnya, kemudian Turnitin yang berbayar, ya, Turnitin, kemudian DupliChecker dan lain sebagainya. Ini juga bisa. Jadi kutipan langsung, pelajari cara membuat kutipan langsung, kemudian gunakan parafrase atau kutipan tidak langsung, dan cek tulisan kita tingkat plagiatnya. Kemudian untuk menghindari plagiat diri, tadi sudah disinggung juga sebelumnya, maka kita cukup merujuk saja karya kita itu kalau memang sudah diterbitkan. Jadi kita sudah menerbitkan misalnya ada metode, ya, atau ada hasil yang sudah diterbitkan, maka kita rujuk saja, tidak usah diulang lagi di dalam artikel kita yang baru, ya.
Kemudian hindari mengulangi narasi yang sama, terutama hal-hal terkait hal-hal orisinal dan baru ya yang hendak kita laporkan. Jadi ini pada intinya ini ya. Jadi kalau sudah terbit ya tinggal dirujuk saja, tidak usah di inikan lagi, di diulang lagi. Oke, ini hal yang sama sebetulnya untuk penulisan naskah, tesis, dan disertasi, skripsi misalnya gitu ya. Ini juga tetap saja orisinalitasnya tetap kita perhatikan. Kemudian kalau untuk tesis dan disertasi ini sudah mengarah kepada novelty-nya, originalitas dan novelty atau kebaharuan. Sedangkan kalau untuk S1 sebetulnya masih memungkinkan untuk melakukan sedikit saja modifikasi daripada riset-riset yang sudah ada, sehingga Anda memahami konsep-konsep dasar yang ada berkaitan dengan ilmu itu juga sudah memadai sebetulnya. Oke, ini beberapa saran yang bisa dipertimbangkan ya. Ini untuk menulis naskah dari tesis dan atau disertasi. Yang tidak termasuk plagiat, ya ada beberapa hal yang tidak termasuk ke dalam plagiat. Jadi menggunakan data atau narasi dari karya sendiri yang telah ditulis dalam media non terbitan. Ya, jadi misalnya kita udah nulis skripsi kan, udah nulis skripsi, kemudian setelah itu kita nulis jurnal dari skripsi itu, maka ini tidak masuk ke dalam plagiat. Jadi menggunakan media subject repository sebagai sarana media masukan dari komunikasi ilmiah ya sebelum mengirimkan naskah itu ke jurnal ilmiah, itu juga tidak masuk ya. Jadi hal-hal ini laporan penelitian walaupun kita masukkan ke internet misalnya, maka laporan penelitian itu tidak publis kan ya, non terbitan, maka ini tidak masuk ke dalam plagiat. Kemudian sanksi terhadap plagiat, sanksinya cukup berat sebetulnya. Ini mesti diperhatikan. Jadi kalau yang sudah lulus ya, lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar, ya lalu terbukti dia, maka bisa pidana ya. Pidana 200 juta ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Lalu khusus bagi mahasiswa ini kalau sudah tamat ya bisa sampai kepada pembatalan ijazah. Nih ya. Jadi sebetulnya seperti yang tadi saya sebutkan, kalau misalnya skripsi atau tesis, mungkin kalau dicek bab landasan teori itu kebanyakan plagiat. Ya, kebanyakan plagiat. Kemungkinan ya, tapi ini belum diuji. Oleh karena itu sebagian kampus sudah mulai menghilangkan bab 2 pada skripsi. Tidak ada lagi landasan teori karena di situ memang banyak mahasiswa yang copy paste. Jadi sebetulnya sanksinya cukup berat, bisa sampai pembatalan ijazah sanksinya. Ini contoh ya, kalau pada jurnal kita bisa di blacklist untuk terbit kalau kita terbukti melakukan plagiat. Ini contoh plagiat yang pernah ditemukan oleh IEEE ya, plagiat yang pernah ditemukan oleh IEEE. Di sini kita kayak buronan ya, diberi, jadi artikel kita yang terbukti plagiat itu diberi cacatan ya, sehingga orang setiap buka itu maka bagian ini akan keluar seperti ini, maka malu kita pergi kemana seminar nanti orang tahu kalau kita plagiat dan lain sebagainya ya. Jadi kita diberi sanksi ya, tidak boleh submit di sini beberapa tahun. Ini kalau di IEEE. Kemudian apakah semua orang yang dituduh plagiat itu dia tidak bisa melakukan pembelaan diri dan lain sebagainya sehingga dia dihukum saja seperti itu? Tentu tidak. Ya, jadi di sini ada alur-alurnya berdasarkan Permen Dignas ya 2010. Jadi kalau ada dugaan ya, misalnya mahasiswa diduga melakukan plagiat, maka jurusan itu akan membuat persandingan artikel karya ilmiah mahasiswa dan karya ilmiah yang diduga menjadi sumber. Lalu setelah itu ketua jurusan itu akan meminta
seorang dosen sejawat sebidang untuk memeriksa kesaksian secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian, mahasiswa yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan di hadapan ketua jurusan. Ini kan ada, jadi karyanya disandingkan, tapi mahasiswanya tetap diberi kesempatan untuk membela diri. Lalu setelah disandingkan dan kesaksian telah terbukti terjadi plagiat, maka ketua jurusan atau bagian menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai plagiator. Apabila salah satu dari persandingan atau kesaksian ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan. Jadi kalau terbukti baru dijatuhkan. Ya. Kalau dia sudah lulus, maka ijazahnya dibatalkan kalau memang dia terbukti. Jadi intinya ada proses. Jadi tidak bisa misalnya orang dengan info dari media sosial dan lain sebagainya dituduh plagiat, itu tidak bisa menjadi hukuman. Mesti dia dilakukan tahapan dulu, disandingkan karyanya, dibentuk tim untuk menelaah, dipanggil dia, diberi kesempatan untuk menjelaskan. Kalau memang terbukti maka dia diberi sanksi, tapi kalau tidak maka nama baiknya mesti dipulihkan kembali. Ya, jadi karya ilmiah sangat erat hubungannya dengan kita yang berada di dunia akademik. Jadi oleh karena itu etika ilmiah mesti kita perhatikan. Jadi etika ilmiah hal yang sangat penting karena eksistensi kita tidak hanya didasarkan atas pencapaian ilmiah, berdasarkan pengetahuan, kecerdasan dan keterampilan, tetapi juga dibangun atas landasan integritas ilmiah berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan kesarjanaan. Jadi mudah-mudahan bahan ini bisa dipahami dengan baik. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan pada sesi diskusi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.